Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Anwar Dhani selaku dosen mata kuliah Sejarah Dakwah dan teman-teman saya yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga kita masih bisa mengikuti mata kuliah Sejarah Dakwah pada hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita obor revolusi dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Novita Ramadhani, 2. Ansyari Rian Pratama, 3. Faidila Emi Ismawati, 4. Hania Setianingsih, 5. Luciana Imroatul Haq, yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sejarah perjalanan dakwah Nabi Hud alaihi salam. Tujuan dan materi pokok pembelajaran. 1. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang sejarah dakwah pada masa Nabi Hud alaihi salam. Deskripsi kondisi mad'u. 2. Materi pokok. 1. Deskripsi sejarah kegiatan dakwah Nabi Hud alaihi salam. 2. Deskripsi kondisi mad'u. 3. Respon mad'u terhadap dakwah. 4. Dampak kegiatan dakwah di masyarakat. 5. Analisis kekurangan dan kelebihan kegiatan dakwah. Sejarah dakwah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Hud alaihi salam yang merupakan nabi keempat ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Kisah tentang kehidupan dan perjalanan dakwah Nabi Hud alaihi salam sendiri banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan diabadikan sebagai nama salah satu surat di Al-Quran, yakni surat ke-11. Seperti diriwayatkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 50 yang menyebutkan tentang Hud alaihi salam dan kaum Ad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum hudan qalu ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu in antum illa muftarun. Yang artinya, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Deskripsi dan kondisi kaum Ad. 1. Kaum pertama penyembah berhala setelah bencana banjir. Salah satunya dari aturan Allah yang berlaku bagi kehidupan para nabi dan utusannya, bahwa jika hamba-hambanya telah berada dalam situasi menyimpang. 2. Kisah kaum Ad dalam Al-Quran. Kaum Ad adalah kaum yang diutus kepadanya Nabi Hud. 3. Situasi peradaban kaum Ad sebelum Hud sebagaimana yang telah disampaikan, bahwa kaum Ad adalah kaum penyembah berhala yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang. 4. Dakwah Nabi Hud. Nabi Hud diutus kepada saudaranya dari kaum Ad untuk meluruskan akidah mereka yang salah. 5. Respon kaum Ad terhadap Nabi Hud, bahwa setiap nabi yang diturunkan pasti menjadi rahmat bagi kaumnya atau bagi zamannya. 6.
Balasan Allah kepada kaum Ad, tidak ada kaum yang dihancurkan oleh Allah secara tiba-tiba tanpa didahului dengan datang seorang utusan kepada mereka untuk memberi peringatan. Kekurangan dan kelebihan dakwah. Respon kaum Ad terhadap dakwah Nabi Hud alaihi salam. Tanpa harus menafikan adanya kelompok minoritas yang menerima dakwah para nabi yang mendapat pertolongan Allah ketika azab telah diturunkan. Respon para penolak dakwah nabi tersebut melalui proses 1. Bermula hanya sebatas menolak dan heran terhadap dakwah yang dianggapnya sesuatu hal yang baru. 2. Kemudian tahap selanjutnya mengarah pada pencacian dan penghinaan kepada utusan Allah dengan mengatakannya seorang yang bodoh dan gila. 3. Tahap berikutnya, pembangkangan disertai dengan respon keras. 4. Hingga sampai pada tahap terakhir, bentuk penolakan yang ditandai dengan kesombongan dengan menantang langsung Sang Pencipta untuk mendatangkan bukti nyata ataukah azab yang telah dijanjikan. Tentunya, penolakan yang bervariatif itu disebabkan karena ajakan dan dakwah yang berulang-ulang ditujukan kepada mereka sebagai realisasi dan dari tugas. Dampak kegiatan dakwah di masyarakat. 1. Tidak mendapat kepercayaan. Kaum Ad justru melemparkan cemooh dan menyebut Hud dengan sebutan orang gila. 2. Menantang Hud untuk segera menunjukkan azab itu. 3. Azab dalam sejumlah tahapan. Tahapan pertama pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad adalah berupa bencana kekeringan yang melanda ladang dan kebun mereka. 4. Kaum Ad ditimpa oleh angin yang dingin dan kencang yang berputar-putar, membinasakan selama 8 hari 7 malam. Angin itu menghancurkan dan melenyapkan kaum Ad di muka bumi. 5. Tak ada yang tersisa dari bencana besar ini selain Nabi Hud alaihi salam dan orang-orang beriman yang berlindung di sebuah lembah. 6. Setelah kaum Ad binasa, Nabi Hud dan orang mukmin hijrah ke Hadramaut memulai kehidupan baru mereka. Kekurangan dan kelebihan dakwah Nabi Hud alaihi salam. Kekurangan 1. Masih banyaknya kaum berhala. 2. Tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan ini atas perilaku kaum tersebut. Kelebihan 1. Berdakwah secara lembut. 2. Berani berkata jujur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sabar dalam menghadapi kaumnya yang melampaui batas. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.